Pernah gak sih Melanie atau kalian yang lagi nonton ini ngerasa sangat bingung gitu bakatnya di mana, gimana cara pelajarinnya, cari komunitasnya gimana? Iya, kayak kita tuh bingung sebenarnya bakat kita dan kita nyalurinnya itu kemana itu kita tuh nggak tahu gitu. Bahkan seringnya nih ya kasus-kasus kayak gini nih jadinya bakatnya terpendam aja gitu, nggak Iya. disalurkan. Bener banget, kayak sampai tua gitu jadi baru kedapetan kita tuh bakatnya di mana gitu. Tapi Mel, Iya. aku dengar Apa ini di Dharma Bakti ada program baru namanya Smart Student Center. Wah, iya aku juga pernah dengar juga sih, tapi aku kurang tahu apa sih itu Smart Student Center. Katanya sih itu untuk lebih tahu bakat kita dan ada moderatornya yang membantu kita mempelajari tentang itu. Tapi aku kurang paham. Jadi untuk itu kita panggil aja nih orang yang lebih paham. Ya, kita bisa panggilkan dua narasumber kita untuk masuk. Tadi saking seru-serunya kita berbincang, kita sampai lupa perkenalan diri. Iya, bener banget. Boleh. Ya, perkenalkan, nama aku Meilani. Nama aku Umay. Kita dari SMA Dharma Bakti Lubuk Pakam. Kita ini perdana podcast. Iya, bener ya. banget. Dan kalian harus nonton podcast selanjutnya juga. Ya, karena akan banyak topik dan narasumber lain yang akan kita undang di episode selanjutnya. Untuk narasumber kali ini kita perkenalkan saja langsung Sir Alpen Simanjuntak. Ya, halo. Sebagai pembina dari program SSC Iya. ini. Dan di samping saya ada Cherin Javelin Kenesia sebagai salah satu siswi berprestasi di Dharma Bakti. Langsung aja kita tanya-tanya nih, mereka kita kulik-kulik nih beritanya. Ya, boleh silakan. Boleh nggak nih agak nanya-nanya, tapi agak Ya, banyak boleh, sih. silakan. Ya, pertama nih Sir, aku dengar kan baru-baru ini Dharma Bakti kan punya program baru nih Oh Sir. ya, betul. Kalau boleh tahu nih, apa sih Smart Student Center itu? Karena aku tuh kayak kurang ngerti gitu. Oh ya, oke, baiklah. Jadi Smart Student Center ini sebenarnya itu kita bentuk sebagai pusat pengembangan prestasi dan juga pembinaan daripada bakat minat yang dimiliki oleh siswa-siswi kita di SMA Dharma Bakti Lubuk Pakam. Jadi sedikit saya cerita ya, nggak apa-apa ya. Iya, boleh apa dong, sih boleh yang banget. menjadi ide dasar kita untuk membentuk daripada SSC ini. Jadi yang pertama saya melihat selama ini kan saya mengajar di kelas, sebenarnya saya melihat itu anak-anak itu sebenarnya banyak menyimpan potensi atau minat. Cuman banyak juga anak-anak ini ya Terpendam gitu. terpendam ya atau pendiam lah kita katakan. Iya. ya. Aku. Nah jadi Enggak guys. Sir itu punya inisiatif bagaimana sih caranya merangsang ya atau menstimulus daripada anak ini supaya bakat dan minatnya itu nanti bisa tersalurkan. Kan kita tahu bahwa bakat dan minat ini kalau kita kembangkan, nah ini juga nanti yang menentukan masa depan kita kan gitu ya, menentukan karir kita juga. Dan pastinya setiap anak juga pasti punya bakat dan minatnya Oh iya, sendiri itu kan, pasti. Kalau anak itu semenjak lahir sebenarnya dia sudah punya bakat. Nah, hanya saja di antara anak-anak itu kan masih banyak yang belum bisa menggali bakat dan minatnya. Aku. Iya. Jadi dengan ide seperti itu, Sir juga mengintegrasikan misalnya dengan masa yang akan datang gitu ya. Nah, contoh di dunia kerja gitu. Jadi di dunia kerja itu nanti tantangannya itu yang paling berat itu adalah ya, mohon maaf ya, mungkin yang ditanya bukan ijazah lagi, bukan tamat dari mana, tapi mungkin yang lebih dipertanyakan nanti kamu bisa apa gitu kan. Iya, soft skill kita tuh apa betul. gitu. Nah, skillmu apa, keterampilan apa yang kamu bawa gitu kan. Jadi artinya bahwa nanti di dunia kerja itu sangat dibutuhkan yang namanya keterampilan praktis. Jadi inilah yang menjadi ide dasar saya untuk membangun sebuah ruang lah ya, sebuah ruang untuk nantinya bisa
menggali, Mengembangkan. menstimulus ya. Iya. Nah, daripada bakat, lalu nanti setelah kita petakan, kemudian kita bentuklah yang namanya komunitas-komunitas bakat minat yang sama. Saya percaya, optimis, ini nanti akan menstimulus dan merangsang ataupun nanti meningkatkan percaya diri daripada anak. Saya rasa itu yang dimaksud dengan Berarti SSC ini ya. Berarti Sir Alpen sangat peduli dan memikirkan ke depannya siswanya bagaimana sampai kerjanya siswa aja dipikirkan dari sekarang. Itu pasti ya. Nah, kita harus Kayak, memikirkan Iya, masa depan. speechless juga dengarnya Speechless. Kak. Saya kalau bisa jadi guru mungkin nggak mikir program sepanjang itu. Terima kasih Iya. banget loh Terima sama kasih, Alpen Sir. yang udah mikirin Dharma Bakti ini. Terus saya mau nanya lagi nih, Sir. Boleh nggak sih, Sir? Boleh, silakan. Apa sih tujuan utamanya dibentuk SSC ini? Oke, jadi tujuan utamanya sebenarnya itu untuk yang pertama ya, itu kita ingin menggali bakat dan minat yang tersimpan selama ini daripada setiap anak. Kemudian yang kedua, itu nanti untuk bagaimana kita memikirkan supaya bakat minat yang ada ini, itu kita kembangkan, kita bina. Sehingga nanti anak ini lulus dari SMA Dharma Bakti ini sudah memiliki yang namanya soft skill, sudah memiliki yang namanya keterampilan praktis. Jadi kita nanti di dunia kerja sudah siap. Kira-kira begitu ya. Apa aja tuh, Sir, contoh-contoh soft skill yang... Contohnya kan sekarang ini kan yang lagi tren misalnya dalam hal desain grafis misalnya, coding misalnya kan gitu. Nah, bakat-bakat ini kan selama ini tersimpan gitu. Nah, atau yang suka menyanyi atau yang suka melukis. Nah, ini kan tidak tertuangkan. Mungkin anak yang melukis selama ini hanya melukis di kertas. Nah, gimana kita buat ini melukis di dalam di dinding gitu ya, di dinding contohnya. Apa ya. Nah, jadi minatnya itu asal jangan tersalurkan dimarahin gitu mama ya. aja sih. Nah, jadi itu tujuannya. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah memperhatikan selama ini di perguruan kita bahwa bakat, minat, prestasi masih berjalan itu secara terpisah-pisah. Namun nanti dengan kehadiran daripada Smart Student Center ini yang kita bentuk di Dharma Bakti, mampu mengintegrasikan antara bakat, minat, kemudian nanti goalnya itu adalah ke karir setelah tamat SMA. Kira-kira begitu tujuannya. Berarti keren. Smart Student Center ini kayak anak-anak bisa ikut lomba dan itu mengumpulkan pasti. sertifikat juga ya, Sir? Jadi kan setelah nanti bakat minat ini ada, maka kita akan nanti ikutkan lomba kan gitu ya. Di luar inilah sekolah nanti gitu sebenarnya yang menstimulus bakat minat tadi. Saya percaya nanti ini akan membawa percaya diri kepada Bener setiap banget. anak. Apalagi sekarang itu apa-apa tuh sertifikat gitu, kayak kalau misalnya mau daftar apa aja pasti apa aja sertifikat yang kamu Justru punya gitu. itu yang mau kita bangun di perguruan Dharma Bakti Lupakam. Di SMA Dharma Bakti ini nanti kita lulusannya itu paling tidak itu dia bawa sertifikat, bawa pengalaman gitu ya. Keren itu yang mau banget kita harapkan Jadi nanti. pegangan gitu ya. Iya betul, karena kan sertifikat itu kan boleh dikatakan prestise lah atau pengakuan lah kan gitu ya. Nah itu yang mau kita bangun sebenarnya dengan SSC ini. Berarti nanti di SSC ini Sir bakal sering mencari info-info nih untuk lomba-lomba untuk... Ya tentu. Nah kalau nanti pihak sekolah kami guru-guru mau tahu informasi itu pastikan kami akan berikan informasinya. Juga dari anak-anak kami nanti kalau ada informasi kami akan tampung, kita akan diskusi. Itu tujuan dibentuknya ruang daripada Smart Student Center ini. Bagaimana kita itu saling diskusi kan gitu ya, saling berkolaborasi. Jadi boleh juga di samping daripada pembinaan tadi, kita mengharapkan ke depan bahwa Smart Student Center ini adalah merupakan pusat informasi juga gitu ya, pusat informasi. Nah contohnya informasi tentang beasiswa kan gitu ya, bagaimana nanti bisa masuk PTN kan gitu ya. Nah di sini nanti kita godok, kita diskusikan semuanya. Kira-kira ruang begitu. yang sangat luas ya. Luas sebenarnya luas ya. Nah tapi ruang yang luas ini bagaimana kita jadikan saling terintegrasi lah gitu ya. Itu tujuan daripada SSC. Saya lihat dari tadi Kak Sherin diem-diem aja nih. Coba ada nggak pertanyaan untuk Kak Sherin? Coba kasih Mel. Iya nih, aku pengen nanya juga sih sebenarnya. Boleh nggak nih? Boleh. Dia malu dia guys. Iya, bagaimana sih kalau boleh tahu nih Kak Sherin, cara kamu untuk menghadapi tekanan dan stres dalam mencapai tujuan akademik maupun non-akademik? Kalau untuk aku sendiri ya, kalau misalnya stres banget sih enggak. Stres aja.
ya stres aja Dikit gitu. lah, dikit. Stres dikit. Agak dikit lah. Karena mungkin bukan stres banget sih, kayak tekanan mungkin di belajarnya ya. Kalau misalnya mau menghadapi masa ujian ataupun Males mau loh ujian. apalagi sekarang kita udah kelas 12. Aduh, iya, aduh. jangan diingetin, jangan Itu diingetin. udah mau ujian TKA ya, itu pastinya kepikiran terus kan, oh Mm-mm. nanti kedepannya mau kemana, Mau masuk nanti PTN. belajar lagi. Nah itu Belajar apa aja gitu, aduh. terus mau cari beasiswa lagi biar gak memberatkan orang tua ya kan. Waktu Nah, tinggal dikit. waktu tinggal dikit juga kan. Ya. Nah Jadi betul sekali ya. Namanya sedikit, kalau saya melihat anak Cerin ya betul-betul apa ya. Ini sebenarnya yang mau kita bangun. Nah, sebenarnya ya semakin naik kelas, semakin tinggi ya tentu tantangan semakin kompleks. Iya, benar banget, Sar. Tapi dengan yang dikatakan Cerin tadi, bagaimana memanage waktu itu? Nah, jadi saya rasa dengan kalau mampu di manage waktu itu, nah disitulah kita itu, kalian itu, anak-anak kami itu mungkin dewasa dalam bertindak, dewasa dalam berpikir. Berpikir. Ya, tepat sekali yang dikatakan Cerin ya. Terus kita kembali lagi ke topik utama kita. Smart Student Center. Sorry guys. Iya. Nervous guys. Ya, Smart Student Center. ya. Oke. Kalau boleh tahu, Sar, kan ini wadah yang sangat luas ya, sangat besar mencakup semua siswa-siswa yang masih ingin mencari tahu bakatnya apa. Nah, tantangan yang Sar hadapin selama membangun ini maksudnya ya. membangun SSC. Ya tentu setiap apa yang kita kerjakan itu pastilah ada tantangannya, tapi kita nggak boleh menyerah. Iya dong. Nah, jadi tetap kita harus maju. Tantangan itu pasti kita hadapi dengan cara mencari solusi. Ya, tantangan itu saya juga punya solusi. Nanti di SMA Dara Bakti melalui ruang daripada SSC ini kita akan melakukan tes bakat dan minat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan nanti mengumpulkan data. Nah, data ini bisa bersumber langsung dari si anak, kita melakukan wawancara. Nah, kemudian yang ketiga itu kita kolaborasi dengan guru-guru. Kira-kira selama guru mengajar di kelas itu pengamatan guru ini bagaimana, anak ini sukanya apa gitu. Jadi dan dua-duanya iya didengar, benar ya. murid dan guru. Dan itu pun tidak cukup supaya nanti data kita ini lebih akurat. Kita juga konsultasi dengan wali kelas. Objektif Itu pun sekali. tidak cukup. Kita juga konsultasi dengan BP atau bimbingan konseling kita mengenai bakat dan minat ini. Jadi gitu. harus gitu ya guys. Oh ya kalau harus jadi gitu. orang. Paling tidak nanti kan data kita ini bisa mendekati Valid gitu ya. akurat, valid dan tidak salah arah. Melenceng gitu. gitu. Kalau ada tantangan tuh harus ada solusinya. Harus itu Pasti wajib. semuanya ada solusi. Terinspirasi sekali saya sama Sir Iya. Alpan. Terus kita nanya lagi, kita banyak banget pertanyaan kita Iya, guys. nggak guys, apa-apa. sorry ya guys. Aku mau nanya nih, kalau boleh jujur nih, Sir, Ya. SSC ini sebenarnya ingin membentuk siswa seperti apa sih? Apakah ada nilai-nilai utama yang ditanamkan secara sadar lewat program ini? Oh ya, tentu seperti tema podcast kita kali ini saya lihat tadi, saya baca sekilas bahwa bakat dan minat itu menentukan masa depan. Artinya bahwa bakat dan minat yang terarah itu juga sangat sinkron dengan masa depan atau cita-citanya. Jadi tentulah program-program dari Smart Student Center ini nanti pasti menanamkan yang namanya nilai-nilai, terutama dalam hal nilai percaya diri. Jadi bakat minat tadi sudah disentuh, sudah dirangsang, kemudian nanti kita bimbing untuk dikembangkan. Nah, saya percaya nilai kepercayaan diri itu akan muncul, kira-kira begitu. Nah, itu dia. Ngomongin soal percaya diri dan bakat nih, aku pengen nanya nih sama siswa berprestasi di Dharma Bakti. Kamu itu selalu percaya diri sejak awal atau ada rasa kayak Melanie sama aku juga insecure, suka masih nggak tahu tuh Kita harus tuh arahnya gimana. kemana gitu. Kalau Ini misalnya, jujur ya guys, dari dalam hati. Iya ini jujur. Kadang terlalu banyak yang ingin kita gemari. Iya, terlalu banyak yang ingin kita capai sehingga kita tuh bingung jadinya. Kita tuh mau kemana dulu gitu. Kalau Kak Cerin ini udah terarah, selalu percaya diri atau gimana sih? Kalau percaya diri ya, untuk aku sih belum 100% percaya diri. Rasa insecure itu pasti selalu ada kan. Tapi dari rasa insecure itu kita bisa bangun kepercayaan diri kita dan jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Karena semua orang ya pasti punya kemampuan sama bakat yang berbeda-beda kan. Jadi
ya kita juga harus cari tahu. Seperti yang sebentuk ini programnya, nanti di sini kita bakal cari tahu. Cari bakat taunya kita dari itu, SSC guys. ya, Ya, kita bakatnya nanti di mana gitu, dan kita bakal ketemu sama teman-teman yang satu bakat sama kita. Dan jadi gitu. itu bakal lebih nyambung kan nggak Iya, mungkin kalau misalnya kita sefrekuensi nih ya. nyanyi sama melukis gitu, nah kan nggak Agak mungkin. Bertolak Jadi- belakang ya. Nah, Ya benar sekali ya yang dikatakan Sherin. Jadi tujuan kita sebenarnya bagaimana kita mengelompokkan antara bakat dan minat yang sama. Saya rasa kalau udah sama-sama minatnya itu mungkin motivasi mereka itu ya lebih lebih terdorong lah kira-kira gitu. Ya. Kalau kamu apa Mel bakatnya? Aku banyak sih ya kayaknya. Ya, Aduh, iya kan? kalau saya perhatikan ya yang berdua ini antara Siti dengan Melani ya jelas sudah nampak bakatnya kan. Bisa membangun sebuah Enggak lah, Sir. saya rasa yang seperti ini kalau Sir menilai ya. Nah kalau nanti di karir misalnya nanti anak-anak kami mau kuliah udah gampang kita mengarahkan, oh kamu cocok ini sepertinya Sini. ngambil ilmu Aduh, komunikasi sini kan mah. gitu kan. Nah itu. Jadi ini termasuk bakat. Oh Sir. iya toh, iya ini termasuk bakat. Dan ya. itu bisa Tidak dikembangkan semua juga di bisa program seperti ini gitu. Tanpa kita Dan itu tahu ya, pasti Mai. bisa dikembangkan gitu. Oh. Karena sebenarnya kita suka ngobrol gini Wah, ya, Mai. ngobrol aja makanya ilmu sih. komunikasi tadi kan berarti dia sangat sinkron gitu. Iya, bener banget, Ada San. gitu. Nah, selanjutnya aku mau nanya juga nih sama Kak Banyak Sherin. pertanyaan ya guys. Bagaimana sih cara kamu untuk menghadapi kegagalan atau kesalahan dalam mencapai tujuan akademik maupun non-akademik? menghadapi kegagalan. Menghadapi Iya. failure. Boleh ambil contohnya aja Kak sih. Boleh Boleh bebas. dong. Contohnya Jangan kemarin. Oh. Dengan aku juga. Contohnya aku pernah ikut lomba. Lombanya itu paduan suara. Nah, Kalau boleh tahu di mana tuh, Kak? itu di IBI Got Talent. Oh, iya. Nah, jadi kemarin kan kita udah latihan ya kan. Pastinya kalau misalnya kayak udah latihan semaksimal mungkin, pasti kita punya rasa percaya diri. Oh, Tekad ya, bakal, tekad. ya tekad. Oh, kita tuh bakal bisa menang gitu. Terus dilihat pas kemarin di lomba, ternyata ya mungkin belum beruntung ya. Nice try ya. Nice try. Nah, Ente. jadi itu belum beruntung. Jadi dan aku sedikit kecewa. Gak Dan apa-apa nangis kecewa. juga. Pasti ya kecewanya ada. Karena kayak ngerasa Sudah berjuang ya udah semaksimal latihan, mungkin. ya udah berjuang kan. Kok bisa gitu kalah. Nah, cara menghadapinya itu ya jangan kalau kata guru paduan suara, jangan terlalu mendalami, Iya. Jangan terlalu melihat kegagalannya. Oh. Karena sebelumnya ikut paduan suara itu juga pernah menang. Wih. Sekali. Wah, di mana tuh, Kak? Di IB juga ya? Enggak, bukan. Oh, Beda. gimana? Ada di sekolah lain Iya, ada iya. lombanya. Oh, iya. Nah, jadi kata guru paduan suara ini, kita tuh ya mungkin belum beruntung karena mungkin ada yang belum terlalu maksimal. Jadi paduan suara itu kan bukan hanya 1-2 orang kan. Bener banget. Mungkin tim kita ada yang masih kurang atau kayak mana. Jadi nanti untuk kedepannya lagi kita bakal lebih memantapkan untuk perlombaan gitu. Jadi mungkin lebih bisa berkembang dari sebelumnya. Jadi jangan terlalu melihat kegagalannya dari sebelumnya. Jangan berlarut-larut juga Iya, ya. Guru di sini juga sangat mendukung Iya. untuk Iya. terus improve ya Bener. skill-skillnya. Memang best banget ya guru-guru DB ini. Saya akui bener-bener. Makanya kan dari SD, dari Dari TK. TK. Nah, Kalau ada kampus di sini aku juga mau kuliah di sini. Terus kita Ke Sir Alpen lagi. Ya, boleh. soal apa itu? Aku mau nanya nih, Sir. Ya. Tapi sebelum itu kita Q&A dulu nggak sih? Oh, iya, ini sih sebenarnya pertanyaan terakhir ya, guys. Gitu ya. Save the best for the, For the last. Ya. Oke. Oke, kita mau lihat dulu nih pertanyaannya. Izin ngeliat HP ya guys. Nah, ini ada yang nanya nih dari Kak Meisa _AAA gitu ya. Dia nanya alasan apa yang mendasari untuk membuat atau membentuk SSC?
Oke, baik. Sebenarnya tadi sudah saya paparkan di Iya, awal iya. sebenarnya, Iya. tapi nggak apa-apa. Ada pertanyaan dari Dipaparin apa terus ya? kayak Nah, matahari. jadi latar belakang lah ya atau ide dasar tadi ya saya melihat bahwa banyak anak-anak itu yang bakat dan minatnya itu sebenarnya belum terkuat ke permukaan kira-kira gitu ya. Jadi banyak anak pendiam di sana sini bukan berarti tidak memiliki bakat dan minat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bakat dan minat ini perlu dikembangkan juga sebagai faktor pendukung nantinya bagi anak-anak kami yang contoh yang mau masuk PTN misalnya kan gitu ya. Aku Nah, Aku juga. ya betul. Jadi kan di sana ada jalur prestasi nih. Ya, tentu dengan bakat minat yang tertampung tadi, kita akan ikutkan lomba, dapat berprestasi, punya sertifikat, itu kan sangat mendukung. Kemudian juga bagi anak-anak kami nanti di dunia kerja, sertifikat itu sangat dibutuhkan, kan gitu ya. nanti Nah, kalau misalnya aku kan tertarik banget nih Sar mau masuk PTN, nanti tuh bakal ada contoh-contoh tryout gitu nggak oh sih? itu pasti itulah nanti yang dirumuskan, yang kita rumuskan nanti di ruang Smart Student Center ini ya. iya. Bagaimana untuk mempersiapkan itu semua. Artinya kita akan memikirkan. Nah, kalau biasanya anak SMA itu kan pilihannya kan setelah sama SMA ada yang kuliah, kan Iya. gitu, ada yang langsung kerja, Iya. ada yang mau ke luar negeri, kan gitu kan. Ini nanti akan kita coba rumuskan bagaimana kita lakukan untuk pembinaan. Contoh orang yang mau langsung kerja pun nanti itu kita akan bikin contoh seperti workshop misalnya kan gitu. Nah, bagaimana cara Wow. menjawab wawancara. Jadi kita udah bekali lah nantinya di SMA Dharma Bakti melalui Smart Student Center itu. Gitu. Iya. Nah, itulah ide dasar. Satu lagi tambahnya tadi karena di masa yang akan datang yang akan dibutuhkan di dunia kerja itu adalah keterampilan, maka keterampilan itu ada baiknya itu diawali dari Diri. bangku-bangku dari sekolah, bangku. Iya, gitu, iya. dikembangkan. Nah, Oh iya. saya rasa itu. Oh, seru. Ada lanjutan Q&A pertanyaannya Lanjutan lagi, Kak? pertanyaan dilanjutkan sama saya ya. Ini ada pertanyaan nih dari MT. Saya bingung banget ini bacanya gimana. MTCHIGAN. Iya. Apakah untuk siswa yang berprestasi di olahraga akan didukung fasilitasnya? Oh ya. Nah, itu pasti bukan hanya siswa yang berprestasi di olahraga sebenarnya Iya. ya. Nah, jadi di semua bidang kita itu harus objektif, harus berkeadilan. Saya percaya sekolah kita sangat mendukung ya yang namanya anak-anak kami yang berprestasi, baik itu di bidang olahraga, baik itu di bidang seni, di bidang budaya, apalagi di bidang akademik. Saya percaya sekolah kita semua pasti memberikan apresiasi untuk itu semuanya, kira-kira gitu. Jadi nggak usah Takut ya takut. teman-teman. Nah, yang penting Iya. sekarang di mana bakat dan minatmu? Yuk kita sama-sama diskusikan. Kita berjuang Kita sama-sama. berjuang, Bisa kita banget kembangkan. loh yang selama ini kelihatan tidak berprestasi sebenarnya memendam bakat Prestasi. yang Iya. banget sih, Iya. iya. yang akan kita Jadi gali di justru SSC. itu nanti pengembangan SER itu ke depannya. Bagaimana contoh kan dalam satu kelas itu ada katakan 30 orang. Bagaimana 30 orang ini juara semua? Artinya juara apa? wow. Dia punya keterampilan masing-masing Iya. gitu. Oh, ini ahli fisika, ini ahli kimia kan gitu kan. Oh, ini jago nyanyi kan gitu ya. Oh, ini jago melukis. Jadi semua ada gitu. Coba kita Nah, mulai coba dari itu kita. terjadi kan coba, gitu kan. Coba kita mulai Nah, dari keren kita.